Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali bergabung bersama dengan kami dalam 60 menit Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Jadi menara doa ini adalah pesan yang kuat di mana Tuhan mau panggil kita, pilih kita, suruh kita untuk mendekat kepada Dia supaya setiap kita kenyang dengan segala yang baik yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Doa kami dalam 60 menit di menara doa ini, saudara mengalami jamahan Tuhan, saudara diurapi secara luar biasa, saudara mengalami mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara. Dan saya berdoa dan saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati saudara dalam segala aspek kehidupan saudara, baik rohani, jasmani, hubungan sosial maupun keuangan. Saudara pun menjadi saluran berkat buat banyak orang. Selamat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah, Palembang. Saudaraku Yesus Kristus, hari ini saya akan membahas sekali lagi tentang puasa, saudara, yaitu efek berkat ganda dari puasa. Kita akan melihat dan kita akan belajar efek berkat ganda dari puasa. Saudaraku Yesus Kristus, saya percaya saudara akan diberkati dengan sesi Menara Doa saat ini. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita akan sama-sama berdoa dalam doa pembukaan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada di menara doa, kami boleh ada dalam hadirat-Mu, kami boleh ya Tuhan mencari Tuhan di dalam doa, pujian, penyembahan. Dan kami Tuhan mau siapkan diri kami, hati kami untuk mendengarkan suara sabda firman-Mu. Bapa, kami berdoa, kami minta pimpinlah menara doa ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan ubah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus, haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh
dan kebenaran selamanya. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, sungguh besar setiamu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, mari sembah Dia. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari datang sembah Dia. Haleluya. Oh, ralaba laba 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 laba. Kita ralaba ya syara ralaba. Yesus Tuhan. Oh, ini doa kami Yesus. Oh, haleluya. Yes. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari lebih lagi. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yesus Tuhan,
dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari saudara buka suaranya, sembah dia, sembah. Bawa hatinya lebih dekat dengan dia. Oh ya la ba 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 la. Oh ya la ba 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 la. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari angkat tanganmu sembah Dia. Engkaulah Tuhan, Haleluya. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Mari buka suaranya, angkat tangannya saudara. Yes, Engkau Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Tuhan, saat ini di menara doa ini Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, kami sujud di kaki-Mu. Kami mau katakan Engkau Yesus Tuhan buat kami. Engkau Raja buat kami. Engkau kami tinggikan. Engkau kami muliakan. Mari saudara datang pada Tuhan berdoa, muliakan Dia. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan limpahkan buat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, semua yang baik. Ya Tuhan, yang Tuhan sudah ya Tuhan limpahkan buat setiap kami. Dan hari ini ya Bapa, dalam nama Yesus, satu kerinduan kami ya Bapa, perbaharui ya Tuhan pikiran kami, perbaharui hati kami ya Bapa. Bawa setiap kami Tuhan
Masuk lebih lagi dalam hadirat-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, mari buka suaranya saudara. Oh ya laba 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 laba, biar melodi terus naikkan nyanyian ini. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba 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 laba. Tuhan, aku berdoa ya Tuhan, limpahkan ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Limpahkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini ya Bapa. Mereka ya Tuhan yang hadir di menara doa ini, saudara terima dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Terima dalam nama Yesus kami berkat. Aku patahkan setiap kutuk dalam hidupmu, setiap ikatan kuasa gelap dalam nama Yesus. Segala kutuk sakit penyakit, kutuk kemiskinan, kegagalan, kutuk mati muda, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kutuk kemandulan, aku patahkan dalam nama Yesus. Oh ya laba 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 laba. Tuhan curahkan berkat-Mu ya Tuhan buat anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyucikan, menguduskan pikiran kami, perasaan kami Tuhan, kehendak kami, tubuh kami ini Tuhan. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Panggil Yesus. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. 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 Mari dari awal katakan, Engkau kekasih. Haleluya. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku. Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu. Engkau segalanya. Sekali lagi katakan, Engkau kekasih. Haleluya. Engkau kekasih hatiku, terindah dalam hidupku. Engkau segalanya. Ku rindu cari wajah-Mu, takkan ku meninggalkan-Mu. Engkau segalanya. Mari sembah Dia. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah. Yesus, Kau Tuhan, layak disembah.
sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu, sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sembah Dia. Sembah dan puji duit tatamu, Sembah dan puji duit tatamu. sembah dan puji duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari berbahasa roh saudaraku, mari berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan kuasa-Mu buat kami semua, curahkan kuasa-Mu buat anak-anak-Mu Tuhan. Ya Roh Kudus. Tuhan, biar mujizat terjadi, terobosan terjadi. Tuhan, kami percaya mujizat masih ada. Beriman ya Tuhan, beriman buat siapa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Mari buka suaranya saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mari angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
dalam nama Yesus. Terima pujian. Terima dalam nama Yesus. Oh ya bala. Olah bala. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesusku terlebih besar. Katakan, Yesus terlebih besar. Angkat suaranya. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Mari saudara berdoa. Yesus Bawa setiap pergumulan, kesulitan, bawa setiap masalah, bawa doa-doamu sekarang kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia lebih besar dari masalah kita. Yesus terlebih Dia lebih besar dari kesulitan kita. di dalamku selama-lamanya. Sekali lagi saudaraku, mari sekali lagi. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Tidak Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk kuasa-Mu. Makasih untuk jamahan-Mu. Makasih Roh Kudus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Bapa. Urapi kami semua. Ya Tuhan, urapi kami. Penuhi kami terus dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Biarlah ya Tuhan, Allah Roh Kudus, bukakan setiap perkataan firman. Ya Tuhan, ke dalam setiap pikiran dan hati kami. Ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti dan diubahkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap menerima firman dan hati gembira sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali saudaraku. Shalom saudara. Nah hari ini saudaraku, ya ini bagian yang terakhir di Menara Doa. Hari ini kita bahas tentang efek berkat ganda. Ya, ada efek berkat ganda dari berpuasa. Nah, saudaraku Yesus Kristus, ya kan, yang pertama ada 3 hal yang kita perlu ketahui untuk hari ini, yaitu bahwa ya kan berpuasa menyebabkan kita itu bisa lebih mengerti akan kehendak Tuhan. Jadi berpuasa menyebabkan kita lebih mengerti kehendak Tuhan, saudaraku. Jadi berpuasa ini memberikan kita kekuatan, ya, untuk tidak mudah hanyut, ya, oleh arus dunia. Arus dunia tuh mungkin saudara bisa tahu ya, arus dunia tuh yang namanya dunia tuh keinginan daging, keangkuhan hidup dan
keinginan mata. Ya intinya kalau bahasa sehari-harinya adalah saudaraku? Nafsu jahat, kesombongan dan keserakahan itu dunia. Saudaraku, atau gaya-gaya hidup semua itu dikelompokkan 3 tapi ada turunannya. Nah, karena puasa memberikan kita kekuatan untuk tidak mudah ikut arus dunia, sehingga puasa ini, saudara, bisa menyebabkan kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara dan saya bisa mengerti kehendak Tuhan, artinya kita kan punya hikmat. Ya kan? Kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Kalau misalnya ada masalah, ada kesulitan, kita tahu solusinya tuh apa. Kalau kita ngerti kehendak Tuhan, saudaraku, kita tahu ke depannya ini gimana hidup kita. Orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, hidupnya tuh penuh dengan apa? Damai, sejahtera, tenang dia. Dia tahu, saudara. Ya kan, kehendak Tuhan pasti adalah yang baik. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti tentang puasa, saudara. Ya, bedanya doa dengan puasa itu apa? Doa menghubungkan kita dengan sorga. Puasa memutus hubungan kita dengan dunia. Saya ulangi, saudaraku. Doa menghubungkan kita dengan Tuhan, dengan sorga. Sedangkan puasa memutuskan hubungan kita dengan apa? Dengan dunia. Nah, ya saudara, ini dasar firman-Nya. Kita akan lihat, saudara. Ya, Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama, saudara. Ya, Roma pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca yuk dengan bersuara. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, perhatikan saudara. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, kita sudah membahas, saudara, ya kan, kemarin, ya, dari Roma 12 ayat yang 1. Apabila kita ingin hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, apabila kita ingin memutus hubungan kita dengan dunia, apabila kita tidak ingin serupa dengan dunia ini, apabila kita ingin mengerti dan melakukan kehendak Allah, maka kita harus memulainya dengan apa? Berpuasa. Ya saudara, karena puasa ini, saudara, ini bukan kewajiban. Saya ulang lagi, puasa, saudara, di dalam perjanjian baru ini bukan kewajiban. Bukan syarat mutlak, bukan wajib. Saudara, tetapi kalau kita lakukan ini puasa, saudaraku, bukan kewajiban tetapi respon. Saudara, ngerti gak? Bukan perintah, kalau tidak dilaksanakan berdosa kamu. Tidak. Justru ini bahaya kalau misalnya puasa itu sudah jadi seperti perintah yang harus dilakukan. Kalau tidak, kena kutuk. Saudara, di Alkitab, saudara, perjanjian lama, itu ada satu raja Israel pertama namanya Saul. Dia menetapkan tidak boleh satu orang pun yang boleh makan. Ditetapkan puasa, saudaraku, ya kan? Dia perintah, kalau ada yang puasa maka dia harus dibunuh. Yang tidak puasa harus dibunuh. Saudara tahu ceritanya. Tiba-tiba Yonatan baru pulang. Dia makan. Karena dia lapar. Anak sendiri. Karena dia nggak tahu ada perintah itu. Saudaraku, ini kan banyak ya saudaraku. Ini yang di gereja. Makanya saya selalu berkata berulang-ulang di dalam 2 hari, ketiga hari ini saya mau ngomong lagi. Ya saudara, puasa ini adalah saudara respon kita. Karena kemurahan Tuhan. Makanya demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang apa? Korban persembahan yang apa? Yang hidup. Korban persembahan yang hidup itu artinya apa? Berpuasa. Jadi puasa itu respon dari apa? Kemurahan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi aku. Karena Tuhan sudah mengorbankan tubuhnya buat aku. Aku korbankan tubuhku dengan jalan berpuasa.
Itu respon. Yang mengerti katakan amin. Saat kita merespon kasih dan kemurahan Allah dengan berpuasa, apa yang terjadi saudara? Tuhan memberikan kita kuasa untuk hidup kudus. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kok tiba-tiba seleraku, aku kok gak selera lagi ya minum mabuk alkohol. Aku kok gak selera lagi pergi ke diskotik yang lingkar bakpuk gitu. Yang bunyi dangdung. Yang bikin pala goleng gitu. Kok bisa ya? Itu Tuhan. Ketika kita mulai merendahkan diri dengan berpuasa. Kita dengan berpuasa dengan pengertian bahwa ini akan aku bawa tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup. Ketika kita mulai berjuang dengan rasa lapar. Melawan rasa lapar, rasa lemes, rasa pusing. Kita berkata tidak kepada perut. Karena aku mau berpuasa sampai selesai. Saudaraku, apa yang terjadi? Tuhan memberikan kita kuasa. Untuk apa? Hidup kudus, hidup berkenan. Tidak serupa lagi dengan dunia. Katakan amin. Kita bisa punya kuasa menolak untuk serupa dengan dunia. Cara ngomongnya. Saudaraku, bukankah saat kita puasa, ya kan? Ketika kita puasa, kita menolak untuk meladeni pembicaraan-pembicaraan yang gak ada gunanya. Yang kosong, yang kotor, yang negatif. Betul saudara? Bukan saat kita berpuasa, kita tidak mau melakukan, saudaraku, sesuatu yang buruk atau negatif. Amin. Saat kita berpuasa, Tuhan memberikan kuasa buat kita apa? Hidup kudus dan berkenan. Saat kita berkuasa, Tuhan yang berikan kita, saudaraku Yesus Kristus, yaitu apa? Hati. Aku gak mau serupa lagi dengan dunia. Kita tahu dunia atau budaya dunia, tradisi dunia, kita tahu kan orang-orang dunia selalu tentang apa? Tentang eksistensi diri. Lewat apa? Pangkat, gelar, jabatan, nama besar, reputasi, itu dunia kan? Popularitas, kenikmatan-kenikmatan, itu dunia, itu sudah dunia. Cari, untuk saudara Yesus ya. Prestasi, lihat nih prestasi. Lihat nih anakku, foto cetret nilai-nilainya. Itu dunia saudaraku, dunia. Supaya dia, oh ya benar ini ibu yang hebat ya. Bisa punya anak yang pintar-pintar ya. Itu dunia saudaraku. Pencapaian-pencapaian, lihat dong rumah saya. Lihat dong saldo di ATM saya, itu dunia saudaraku. Lihat dong mobil-mobil yang saya pernah beli, lihat di garasi saya. Itu dunia selalu membuka, memamerkan. Tetapi waktu saudara ambil keputusan merendahkan diri di depan Tuhan. Saudaraku, menjadi korban persembahan dengan cara berpuasa. Berpuasa kebalikan dari dunia. Berpuasa, kita mau menyangkal diri. Menyangkal diri, tahu gak saudara? Ketika orang gak hargai kita, it's okay. Ketika orang mungkin merendahkan kita, menjelekkan kita, menghancurkan reputasi kita, ya gak apa-apa. Kita berkata bahwa hidupku bukan aku lagi. Bahwa identitas saya bukan dari apa kata orang. Identitas saya adalah apa kata Kristus. Puasa ini. Karena puasa itu memutus hubungan kita dengan apa? Dunia. Makanya kenapa kok perlu doa disertai dengan puasa. Supaya doanya tuh konsen. Saudara katakan, ketika doa disertai dengan puasa, dampaknya apa? Ya kan saudara, doa kita terhubung ke surga. Dan tidak ada apa gangguan dari hal-hal yang duniawi. Saya bisa dapetin sini. Saat kita membawa tubuh kita menjadi korban persembahan dengan cara berpuasa, kita akan mengerti. Dan kita akan melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Sebab saudara, kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Tadi Roma 12 ayat 2 katakan apa? Ya kan saudara, kita tidak serupa dengan dunia. Kita tidak lagi nampak seperti orang dunia. Ini yang harusnya pengejaran orang Kristen adalah aku nih Kristen. Yang bukan orang dunia. Harusnya orang bisa lihat perbedaannya. Tidak sama, aku tidak lagi nampak seperti orang dunia. Dari cara bicara.
ya kan, cara hidup kita. Kita menolak hidup dengan cara-cara dunia. Kita tidak lagi bertingkah laku seperti orang dunia. Saudaraku, kalau ini ada, ini puasa ini bantunya ke situ, saudaraku. Putus. Nah, akhirnya kita mulai ngerti. Kalau saudara saya mau sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Dengan jalan, aku mau merendahkan diri di depan Tuhan dengan berpuasa. Maka kita ngertinya apa? Arah hidup kita yang mau melakukan kehendak Tuhan. Jadi itu berbalikan, saudara, dengan arah hidup orang dunia. Katakan amin. Ya kan, berbalikan. Ya kan, pernah nggak saudara berpikir begini? Tadi juga ngobrol sama saudara saya. Dia bilang begini, aku tuh heran ya. Orang yang kayaknya nggak Tuhan-Tuhanan, cara hidupnya ya duniawi gitu segala macam. Kok dia fine-fine aja ya? Enak-enak aja. Bahkan kelihatannya kok naik ya, nanjak ya. Kok kita yang mau sungguh-sungguh, kita mau melakukan kehendak Tuhan, seperti kok kelihatannya kayak turun. Saya kasih gambaran. Kalau kita ini jalan hidup kita tuh mau akan ke puncak. Jalan hidup orang benar akan makin terang. Seperti rembang tengah hari. Jadi jalan kita ke puncak, ke surga puncak. Ibarat kita ini dari Ciawi mau ke puncak. Itulah perjalanan hidup kita yang mau lakukan kehendak Tuhan. Memang ada turunnya. Waktu kita turun, saudaraku, waktu kita turun menuju puncak, kita lihat orang yang berbalikan arah sama kita, dia naik. Betul gak? Orang dari puncak mau turun ke Ciawi, mau ke Jakarta. Kitanya turun, dia naik. Ini balikan arah. Gitu juga hidup orang dunia. Kita gak usah kecil hati, gak usah tawar hati. Kalau kita lihat orang-orang dunia yang jalan hidupnya nampaknya sedang nanjak. Tapi kita sendiri melakukan kehendak Allah, jalan hidupnya kok nurun. Sebab arah hidup kita berbalikan dengan arah hidup orang dunia. Katakan amin. Saudara ingat 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca ini ayatnya. Kita baca 1, 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia. Apa dunia itu? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan daging. Nah, puasa kita ingin menaklukkan keinginan daging, saudaraku. Keinginan mata dan juga keangkuhan hidup. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Bukan berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. 17, baca yang keras. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang apa? Lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Katakan amin. Saudara mau melakukan kehendak Allah, salah satu caranya adalah saudara harus berpuasa. Untuk bisa ngerti, ini Tuhan maunya apa. Untuk saya, untuk keluarga saya, untuk anak-anak saya. Untuk pekerjaan saya, ini Tuhan maunya apa. Saya ke depannya ini gimana Tuhan. Apa yang harus saya buat. Salah satunya saudara harus berdoa. Ya, minta petunjuknya. Puasa untuk putus supaya enggak kacau-kacaukan saudaraku. Dan kita tahu bahwa dunia dengan segala isinya katanya. Apakah akan lenyap. Dunia dengan segala keinginan akan dilenyapkan. Ngapain kita cara hidup kita mau dunia? Saudaraku, ya semua satu. Tetapi kalau kita mau melakukan kehendak Allah, saudaraku, kita tuh justru kehilangan. Kalau saudara masih belum, ya kan, saya juga kemarin sharing saudara sama teman. Saya bilang begini, kita ini sebagai orang Kristen, kalau kita belum dihabisin reputasi kita, lewat fitnah, gosip, perkataan-perkataan bohong, hoak, ya kan, fake semuanya sampai orang tuh percaya dengan kebohongan itu. Lalu akhirnya kita tahu, lalu kita bisa tahan diri. Memang sakit, tahan diri. Lalu minta kekuatan supaya Tuhan sembuhkan luka ini. Kalau kita bisa bereaksi, berespon dengan benar. Saya bilang, itu ada berkat. Tuhan akan buat kita naik. Karena itu ini proses apa? Penyalipan. Saudaraku, saudara, kalau kita bisa sampai kehilangan diri kita, maka kita akan dapatkan identitas Kristus dalam diri kita. Ini berbeda kalau orang dunia kan mau cari jati diri dia.
Jangan sampai dirusak reputasinya. Jangan sampai dirusak nama baiknya. Siapapun yang merusak nama baik orang dunia, itu berurusan dengan apa? Dengan hukum. Kalau orang Kristen, yes. Saudara saya ngerti mesti katakan amin. Dan itu hanya bisa prosesnya lewat apa? Puasa. Yang dalam puasa kita bisa berkata ya kepada yang benar firman Tuhan. Dan kita bisa berkata tidak kepada. Amin. Amin saudaraku. Ini. Jadi berpuasa kita bisa ngerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kita ngerti dan mau lakukan. Puasa bukan memaksakan Tuhan menuruti kehendak kita. Itu beda. Bukan itu saudara. Karena puasa itu prinsipnya adalah memutus hubungan kita dengan dunia. Yang kedua, saya ulang lagi saudara. Berpuasa ini akan menguatkan hati dan pikiran kita. Dengan berpuasa, kita akan menguatkan hati dan menguatkan roh kita. Manusia roh kita ini kuat dengan puasa saudaraku. Ya saudaraku. Saya ulang begini. Kalau kita merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara suka merenungkan firman Tuhan. Maka pikiran dan hati kita akan diperbaharui firman. Sudut pandang kita, oh iya benar. Aku yang salah. Tetapi jika kita berpuasa. Pikiran dan hati kita akan dikuatkan. Kalau saudara berpuasa, maka pikiran saudara akan dikuatkan. Kita membutuhkan keduanya. Kita butuh pembaharuan pikiran kita oleh firman Tuhan. Tapi kita juga butuh saudara. Apa saudara? Penguatan pikiran dengan berpuasa. Ini contohnya begini saudaraku. Saya contohnya gini. Saya tuh suka dengerin saudaraku. Ya kan? Yang namanya YouTube Aderai. Tentang kesehatan. Tentang kesehatan, melatih otot, makan dan lain sebagainya. Saya sudah banyak dapat pengetahuan. Tentang begini harus latihan beban selain kardio. Kalau kardio ini saya tahu semua. Lalu saya mengalami perubahan pikiran. Tapi kalau saya tidak pernah melakukan dengan apa yang saya tahu. Berubah pikiran, saya gak lakukan itu, gak latih. Ya tetap aja. Makan saya tetap makan yang sembarangan. Gak pernah latihan. Gak ada hasil. Saudara bisa mengerti maksudnya. Ketika saudara merenungkan firman. Pikiran diubah. Ketika saudara berpuasa. Saudara sedang menguatkan pikiran saudara. Kenapa saudara? Kita contoh gini. Selama 2 tahun ini saudaraku. Kita mengalami masa pandemi COVID-19. Kita tuh di awal-awal khususnya. Sampai hari ini mungkin. Akhirnya jadi terbiasa. Dengan berita-berita yang simpang siur. Segala macam. Begitu banyak. Berita-berita tentang COVID, tentang ekonomi. Semuanya yang membuat apa? Pikiran kita mudah goyah. Oh gini ya. Oh gini ya. Oh gitu ya. Terombang ambing. Itu yang terjadi. Saudara Yesus. Tuhan ingin saudara dan saya diperbaharui pikirannya. Dan juga pikirannya kuat. Bukan cuma diperbaharui, tapi kuat. Katakan amin saudara. Nah, berpuasa adalah salah satu alat terbaik untuk melatih, menguatkan pikiran kita. Karena apa? Karena pada saat kita berpuasa, kita bukan cuma melatih tubuh kita dengan menahan rasa lapar. Bukan cuma melatih tubuh kita menahan rasa lapar. Tetapi melatih pikiran kita. Untuk menjadi semakin kuat. Untuk tidak mudah bimbang, ragu. Untuk mengasihi Tuhan. Melayani kehendak Tuhan sepanjang hidup kita. Katakan amin saudara. Saat kita berpuasa. Kita semua memiliki keinginan yang sangat kuat. Untuk apa? Makan. Karena saat kita puasa lapar, lemes, pusing pala. Ini yang namanya peperangan rohani. Kita harus kuatkan pikiran kita. Untuk menolak keinginan perut yang lapar. Supaya kita bisa selesaikan puasa kita. Kita udah tetapkan nih misalnya contoh aja. Ini nggak mesti saudara. Kalau saudara berpuasa saudara atur aja waktunya. Tapi konsisten kalau bisa. Misalnya mulai berpuasa adalah jam 6 sore. Jam 6 sudah nggak makan lagi. Kurang lebih di antara jam 6 gitu. Jam 6, jam 7. Nanti mau makan lagi jam 12. Antara jam 12.
Ingat loh saudara, puasa kita itu gak ada batalnya. Tergantung hati. Kalau perintah, gak jalani perintah setepat-tepatnya, dosa batal. Kita enggak. Nah ini kan respon sebenarnya. Katakan cuma kalau kita mau tepat-tepat, ini untuk kita aja latihan disiplin kita. Oke? Sudah tahu jam 6. Mulai baru buka jam 12 siang. Contoh ini 18 jam. Cuman jendela makan cuma 6 jam. Saudaraku, terus ini kan teriak lapar nih saudaraku. Lapar, lemes, pusing pala. Saudara, selama ini kan kita ikutin terus. Tapi di sini kan kalau kita lemah pikiran kita, ya dah ikut deh makan dah. Daripada pusing, daripada lapar. Kan gitu kalau pikirannya lemah. Tapi karena puasa kita enggak, jam 12. Lapar, enggak, tetap jam 12. Lama-lama akhirnya saudara, kalau ada apa-apa, kena apa-apa. Kan ada cobaan-cobaan dalam hidup kita kan. Cobaan dalam hal rohani, tentang moral. Cobaan dalam kesehatan. Cobaan dalam hubungan. Untuk kita mau buat curang, mau buat apa, melanggar. Cobaan dalam hal keuangan. Pasti ada godaan-godaan ke situ kan, betul saudaraku. Tapi kalau saudara sudah menetapkan punya value, punya tidak aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan dengan mentaati firman Dia. Aku mau melakukan kehendak Tuhan sepanjang hidup saya. Itu cara dunia. Cara-cara itu cara dunia aku tidak mau. Saudara kan mudah melakukan itu. Itulah masa peperangan itu. Kenapa? Karena dilatih pada saat berpuasa. Katakan amin. Katakan amin. Itu. Yang kedua, kita semua nih gak ada yang luput saudara. Kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Yang namanya cobaan, badai, masalah. Itu bisa datang tiba-tiba. Menghantam kita tiba-tiba. Tapi kalau pikiran kita kuat, roh kita kuat, kita gak mudah goyah. Gak mudah putus asa. Gak mudah akhirnya menyangkal Tuhan. Gak mudah jadi depresi, stres. Itu yang saya bilang bahwa puasa bisa kuatkan pikiran dan hati kita. Yang mari katakan, kita tak bisa berpegang teguh pada value. Kita punya value firman Tuhan itu. Katakan amin. Ya kan? Kita punya value. Punya hidup dengan integritas. Ya integritas benar. Ini kita bisa pegang integritas kalau pikiran kita kuat. Katakan amin. Kalau pikiran dah kuat, itu seperti saudara punya cincin. Isinya berlian. Kalau cangkangnya nggak kuat megang, berliannya bisa hilang. Ada banyak hal yang hilang dalam hidup kita. Hanya karena apa saudara? Pikiran kita lemah. Yang mengerti katakan amin. Jadi puasa itu sejenis apa? Peperangan. Ya kan? Peperangan dalam puasa inilah yang menguatkan pikiran dan hati kita. Peperangan jenis ini akan menghasilkan apa? Buah roh. Saudara, buah roh dalam bentuk apa? Kasih. Ya, karena kita mau taati Tuhan. Buah roh apa lagi? Sabar. Sabar. Kenapa kok puasa bisa membawa kesabaran? Kita bahas kemarin saudaraku. Yaitu apa? Jam dinding kita itu. Detaknya jadi lama saat kita puasa. Saat lapar. Betul gak saudara? Tetapi kalau kita tetap bertahan dalam lapar ini. Sampai waktu buka puasa. Itu yang membantu kita jadi sabar. Katakan namanya tahan. Gitu. Mulai tahan. Di puasa maunya emosi maunya keluar semua. Ya keluarin aja. Setelah itu oh salah. Saya tuh gini toh. Saya ini orangnya gini kok. Kebuka semua. Timbul semua. Dibongkar. Kita sadar taubat. Tuhan akan berikan pengampunan. Penyucian. Bersih. Katakan amin. Matius 4 ayat 2 sampai 4 kita akan lihat tentang puasa. Yesus saudara kita lihat sini. Yuk. Matius 4 ayat 2 sampai 4 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan setelah berpuasa 40 hari. Dan 40 malam. Akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara lihat di sini saudara, pada waktu Yesus dikatakan berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Akhirnya apa saudara? Laparlah Yesus. Yesus lapar. Nggak dibilang lapar dan haus ya, jadi lapar. Jadi Yesus lapar. Nah waktu Yesus lapar, iblis datang mencobainya. Bukan suruh kasih minum, karena Yesus gak haus. Tapi apa? Robah batu jadi roti. Setiap kita puasa ya cobaannya ya makanan lah. Betul gak saudara? Mau makan, ya orang lapar mau makan, haus ya mau minum. Saudaraku, kalau ini belajar kita tahan. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Tapi saya dapatkan pengertian saudara dari firman ini, yaitu begini saudara. Ya, saat kita puasa, kita mau ngomong begini saudara Yesus, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Aku hidup bukan dari piring, makanan di piring nasi ini aja. Aku bisa singkirkan makanan di piring ini. Tapi aku cari firman Tuhan. Sementara aku berpuasa, aku cari firman. Aku cari pengajaran firman. Supaya aku bisa ngerti kehendak Tuhan dalam hidup saya. Yang mengerti katakan amin. Jadi kesimpulannya apa saudara? Berpuasa adalah latihan peperangan rohani. Saudara, melawan apa? Rasa lapar, ini keinginan daging. Yang kedua, kuasa gelap atau keinginan iblis. Kita enggak lagi. Saudara Yesus. Kenapa Yesus tidak mau, bisa enggak Yesus mengubah batu jadi roti? Bisa, untuk memenuhi rasa lapar dia. Saudaraku. Bisa, tetapi saudara tahu, saudaraku. Yesus bilang, perutnya aja teriak minta makan dia gak kasih, apalagi iblis. Saudara bisa ngerti gak artinya di sini? Katakan amin saudara. Kalau saudara bisa taklukkan diri daging ini sendiri, saudaraku, itu sudah 50% menang. Selanjutnya tinggal saudara ambil keputusan, mau 100% menang, itu bagian dari yang luar, yaitu iblis. Atau iblis pakai orang-orang sekitar kita untuk jatuhkan kita. Saya bisa ngerti. Dalam hidup kita ini kita lawan dulu tentang makanan. Latihan nih saudara. Tapi setelah itu ya ada banyak cobaan. Tawaran-tawaran lain selain daripada makanan. Tapi puasa ini sebagai latihan saudaraku. Saat kita puasa kita mau singkirkanlah piring makanan untuk sementara waktu. Kita berusaha untuk mencari firman Tuhan. Cari firman. Baca firman lebih banyak. Lebih banyak nyembah doa. Saudaraku, untuk memperbaharui daripada pikiran kita. Saya yakin puasa ini semua orang berpuasa loh. Semua agama saudara bisa berbeda dalam banyak hal. Tetapi untuk satu hal ini tetap sama. Yaitu apa? Puasa. Yang namanya puasa tidak makan. Semua agama. Bahkan bukan cuma semua agama. Sekarang orang-orang ahli kesehatan. Orang-orang yang peduli dengan kesehatan mengajarkan tentang apa? Puasa. Tapi saya ingin bagikan saudara, puasanya berdasarkan Alkitab. Puasa menurut definisi Alkitab adalah yaitu bukan untuk alasan jasmani. Tapi kita berpuasa untuk alasan rohani. Katakan amin. Katakan amin saudara. Kita hindari makanan untuk alasan rohani. Oleh karena itu saudara sementara saudara berpuasa, kalau saudara mau jalankan puasa. Saudara sertai dengan doa-doa yang bagaimana. Supaya manfaat puasa itu bisa ada efek ganda, efek berkat gandanya itu dapat. Yaitu apa saudara? Saudara sudah dengar firman tentang puasa. Itulah yang menjadi pokok doa saudara. Itulah yang saudara doakan. Pengertian firman tentang puasa. Manfaat puasa. Bagaimana puasa. Itu yang mengerti katakan amin. Puasa, Tuhan aku korbankan diri ini dengan berpuasa. Supaya engkau berikan saya kekuatan untuk bisa terus berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Kalau saya berbalik dalam jalan-jalan yang jahat, maka engkau akan ampuni saya. Setelah saya ampuni saya, ya kan, maka engkau akan pulihkan hidup saya. Itu yang kata kunci puasa bisa menghasilkan apa? Breakthrough, terobosan. Terobosan terjadi karena apa? Karena kita ya kan bisa bertobat.
Mau bertobat. Untuk bisa dan mau bertobat. Itu siapa yang sebabkan? Roh Kudus. Roh Kudus yang buat kita bertobat. Pada saat kita ambil keputusan merendahkan diri. Dengan apa? Berpuasa, berdoa, mencari wajah Tuhan. Katakan amin. Demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu. Kata Paulus, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Itu puasa. Kalau kamu persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dengan berpuasa, maka Roh Kudus akan memberikan kamu kuasa untuk hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Engkau tidak serupa dengan dunia dan kamu akan mengerti daripada kehendak Allah. Yang mengerti dan percaya katakan amin, saudara. Yang mengerti katakan amin. Ya, ini halnya, ya saudaraku. Waktu kita berpuasa, musuh mencobai kita dengan apa? Dengan makanan. Atau apapun untuk menggagalkan puasa ini. Menjatuhkan kita. Tetapi hal ini memberikan kesempatan buat Tuhan. Untuk apa? Kuatkan pikiran kita. Enggak. Tidak. Walaupun ini lapar, lemes, keringat dingin nih. Wah, gemeter nih. Ya kan? Aku akan selesaikan itu. Orang percaya yang menyelesaikan puasanya bukan semata-mata bertujuan untuk ngurangin berat badan. Maka bobot kerohaniannya akan meningkat dan pikirannya akan makin kuat. Katakan amin. Saya ulangin. Kalau tujuan berpuasa saudara bukan untuk supaya berat badannya turun. Maka Tuhan akan meningkatkan berat bobot rohani saudara. Saudara menjadi orang yang punya urapan yang hebat. Saudara punya karakter yang luar biasa. Kadang-kadang minyaki kepalamu dan cuci mukamu dengan air supaya nampaknya seger. Itu hidup karakter yang di dalam ini seger dan kuat. Saya percaya yang di luar juga akan kuat. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Jadi selama kita berpuasa, ya kan ada sesuatu yang disingkapkan. Pikiran yang lemah. Karena pikiran kita betapa lemahnya kita. Sehingga kita kok mudah menuruti keinginan daging. Nah, Tuhan akan menguatkan pikiran kita ketika kita bertekad untuk tetap berpuasa. Tidak menyerah sekalipun pencobaannya berat. Saudara mau berpuasa? Katakan amin. Ini terakhir saudara. Ini baru berkat yang selanjutnya. Pertama kuat. Berkat yang pertama berkat rohani. Rohani kita bobot rohani itu kuat. Saudara bisa menjadi orang. Ya kan punya urapan kuat. Ya kan karunia dan juga punya karakter. Yang kedua jiwa. Jiwa kita yang dulunya ya sakit, pikirannya lemah. Dikuatkan jiwa kita kuat. Gak mudah stres. Gak mudah meledak. Ya kan gak mudah ngurutin segala macam. Jiwa. Yang ketiga, manfaat yang ketiga itu namanya apa? Manfaat kepada fisik kita, tubuh kita, jasmani kita. Yang ngerti katakan amin. Berpuasa akan membawa transformasi tubuh, jiwa, dan roh. Saudara, ya kan? Roh, jiwa, tubuh. Mesti roh dulu urutannya. Kalau Alkitab, roh, jiwa, tubuh. Adam dan Hawa jatuh karena apa? Makanan. Pencobaan pertama Yesus adalah lewat makanan. Makanan tuh gak jahat, tetap baik. Tetapi bagi banyak orang, makanan menjadi penyebab timbulnya masalah, sakit, penyakit. Katakan amin. Saudara makan kebanyakan garam, naik yang namanya tensi saudara. Suka makan gula. Gula kan ada gula yang tidak manis, namanya nasi itu gula. Tepung-tepungan itu gula. Ada gula yang manis, sudah tahu gula yang manis ya, kue-kue, segala boba, segala macam. Orang yang suka makan itu pasti gula darahnya akan naik. Dan lain sebagainya. Orang yang suka makan lemak, wah gorengan lah, daging yang berlemak-lemak, makan enak itu segala macam saudara. Itu berdampak pada kolesterol yang naik. Jadi saudaraku, makanan tuh tidak jahat, makanan tuh baik. Tapi makanan bisa menjadi penyebab timbulnya masalah sakit penyakit. Ketika kita tidak makan dengan cara berpuasa, ketika kita tidak makan dengan cara berpuasa, maka saudaraku, ya kan, maka kita akan keluar dari masalah sakit penyakit itu. Katakan amin. Saudara ngerti maksudnya? Puasa bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena makan kita bisa jadi sakit. Karena tidak makan kita sakit. Kalau gitu, kalau kita tidak makan, penyakit ini akan hilang. Saudara, jadi puasa itu bisa memberikan manfaat buat siapa?
buat kesehatan tubuh. Itu udah. Saudara, penelitian tuh banyak, saudaraku. Bahkan ada seorang dokter itu pada waktu dia sekarang udah umur 90 tahun katanya. Jadi sejak dia terbukanya tentang puasa waktu dia usia, saya lupa namanya siapa. Itu ditulis dalam bukunya Jensen Franklin, pendeta Jensen Franklin, dalam bukunya puasa. So, waktu dia usia 50-an tahun, dia sadar harus puasa. Untuk sekian hari ya dia berpuasa. Nah kan saudara, sejak itu saudara, dia berkata bahwa puasa itu dia mulai teliti di keadaan tubuh dia. Itu mengalami yang namanya metabolismenya kayak diperbaiki, saudara. Kulit-kulitnya kok jadi semakin bagus. Selera makan, dia bisa taklukkan selera makan dia. Dan tubuhnya menjadi semakin sehat. Saya ingin tulis, saya dapetin bahan nih dari seorang dokter ya cukup terkenal di Amerika sampai hari ini dia saudara. Namanya Dr. Alan Goldhammer. Dr. Alan Goldhammer. Dia ini seorang penemu terapi puasa pakai cairan, saudara. Jadi puasa enggak makan, saudara. Ya, di kliniknya dia punya klinik, saudaraku ya. Kliniknya ini memang cukup kayak kalau sekarang di Indonesia ini mungkin dokter terawan itu. Agak sedikit dia tuh bahkan dia tuh dituntut loh sama orang-orang bahwa terapi dia ini bisa menyebabkan kematian. Loh, orang sakit kok disuruh puasa. So itu terapi dia, tapi disuruh suruh puasa. Dia udah ngalamin dituntut di pengadilan, tapi dia selalu menang. Karena enggak ada yang mati, enggak ada yang justru yang datang ke klinik dia banyak yang sembuh. Saudara, ini kesaksian dari seorang wanita menderita kanker getah bening itu stadium akhir. Nah, dokter kankernya berkata bahwa penyakit ini udah gak bisa saya obatin lagi. Dan kamu harus mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Biasanya kalau di barat ya atau di mana, itu kalau sakit tuh dokter tuh terus terang. Kamu siapkan diri untuk menghadapi kematian. Ya kan, gak ditutup-tutupin katanya. Lalu wanita ini saudara dia dengar ya kan kabar yang karena sedang lagi itu kan. Dia pergi ke klinik daripada Dr. Alan, saudara. Goldhammer. Ya kan? Lalu dia ikutin semua nasihat daripada Dr. Alan ini untuk terapi. Dan dokter bilang, kamu harus tinggal di klinik saya 21 hari. Puasa, ikutin terapi saya, cairan. Jadi setiap pagi nanti dicek kesehatannya saudara. Nanti malam sebelum tidur dicek kesehatannya. Selama 21 hari. Saudaraku. Setelah hari ke-21, saudara. Si wanita ini ibu ini merasa bahwa tubuhnya tuh akan lebih enak gitu. Enak sekali badannya. Lalu dia keluar dari rumah sakit dalam tubuh yang sudah lebih enak. Lalu dia datangi dokter kankernya yang mendiagnosa dia. Dia datangi untuk diadakan periksa ulang. Ya, PET scan segala macam semuanya saudaraku. Saudara tahu hasilnya adalah bahwa dokter kankernya tidak lagi menemukan satupun sen kanker dari wanita ini. Lalu 1 tahun kemudian wanita ini datang lagi ke dokter untuk cek kanker. Tetap kankernya tidak ada. Sampai tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Pas tahun kelima, dokter kankernya mengambil satu keputusan. Kamu sudah sembuh total. Saudara, poin yang saya mau sampaikan adalah bahwa dokter Ellen ini bukan orang Kristen sebenarnya. Kita tahu ya, ini kan bukan orang Kristen dia. Ya kan? Jadi rupanya memang puasa ini saudaraku bisa juga untuk kesehatan tubuh kita. Yang ngerti katakan amin. Tadi pagi saya sharing juga sama saudara. Ya kan saudaraku sambil kita doa. Dia bilang saya lagi ikutin kamu punya khotbah puasa. Saya mau saksi dia bilang gitu kan. 11 tahun yang lalu saya tuh kena autoimun. Dia bilang begitu. Saya kena autoimun. Ya saya ngobrol, terus saya ketemu dengan seseorang, dia sebut nama orang ini, dia bilang begitu kan. Dan dia kasih saya nasihat, kamu puasa. Waktu kamu buka puasa 21 hari, kamu puasa 21 hari. Waktu buka puasa kamu makan makanannya yang ini makannya dia omong. Tapi dia nggak jelasin, karena saya nggak tanya detail gitu kan.
21 hari. Setelah 21 hari, ya kan, saya cek ulang. Autoimun saya, dia bilang, itu normal. Sampai hari ini saya normal. Dia ngomong gini, bener loh, puasa itu bisa menyembuhkan sakit di dalam tubuh kita. Ya saya mau bicara tentang gak semua gitu, saudara. Tetapi dampaknya buat kesehatan itu baik. Katakan amin, saudaraku. Ya kan, ketika kita puasa, kita dapatkan manfaat untuk kesehatan kita. Dapat manfaat secara emosional kita. Karena kebanyakan makanan yang kita makan itu lebih karena didorong oleh perasaan mau makan. Bukan karena kebutuhan perut. Ini lagi lapar. Betul gak saudara? Kita kelebihan berat badan. Itu karena masalah emosional kita. Jiwa. Lalu kita pakai makanan sebagai apa? Kita gunakan makanan sebagai obat. Untuk apa? Memulihkan perasaan hati kita. Yang lagi stres. Yang lagi sedih, lagi bingung. Kita makan. Tapi ketika kita mulai berpuasa, kita mulai melihat bahwa emosi negatif itu muncul ke permukaan. Dan akhirnya kita sadar bahwa kenyamanan buat emosi negatif ini bukan pada makanan, tetapi pada Tuhan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi puasa itu bisa menyebabkan Roh Kudus bekerja untuk memulihkan emosi kita. Katakan amin, saudara. Saya mau kasih tahu. Puasa ini menyebabkan Roh Kudus memulihkan emosi kita. Luka-luka di batin kita. Stres kita, depresi kita. Bukan puasanya yang menyembuhkan loh. Saya bisa ngerti gak sih dikatakan? Karena tujuan puasa kita kan untuk alasan yang rohani. Ketika kita tujuan puasa untuk alasan rohani, maka Tuhan yang bekerja atas apa? Roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Kalau orang-orang dunia, dia berpuasa untuk alasan jasmani. Itulah yang dia dapat. Tetapi jiwanya, batinnya, traumanya, stresnya, mereka hilang. Rohnya nggak terkuat. Saudara bisa mengerti ini? Oleh karena itu berpuasa dengan pengertian, dengan pewahyuan, disertai dengan doa-doa yang benar. Ini dampaknya, efek berkatnya itu berganda. Yang ngerti katakan amin, saudara. Ini poin yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ya kan? Saya berdoa saudara bisa ambil keputusan untuk berpuasa. Saya tidak bilang, Pak Sabta gimana? Ingat loh, ini bukan satu kewajiban agama. Tapi ini adalah respon karena kita dicintai oleh Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Kalau kewajiban kita nggak lakukan, kita dosa. Kalau respon kita lakukan, kita diberkatin. Katakan amin, saudara. Ini bicara tentang berkat. Saudara, kasih Tuhan tetap mengasihi saudara. Saudara jangan sampai berpikir, aku mau berpuasa deh supaya aku makin dicintai Tuhan. Supaya apapun yang aku doakan, aku kerjakan, semuanya bisa berhasil. Bukan itu, pengertiannya jangan itu. Bukan itu. Puasa karena kita sudah dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan tetap. Tapi untuk berkat dan terobosan, saudara harus dengarkan perintah Tuhan dan lakukan. Salah satunya adalah apa? Puasa. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Yuk kita akan berdoa sama-sama. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa. Aku bersyukur Tuhan. Engkau berikan Tuhan satu pewahyuan, pengertian. Betapa pentingnya berpuasa. Sekalipun puasa bukanlah satu kewajiban. Tapi puasa mengandung efek berkat ganda dalam kehidupan kami. Roh kami dikuatkan, jiwa kami dipulihkan, segar, dan tubuh kami menjadi sehat. Bapa, aku berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan Kau sempurnakan roh kami, jiwa kami, dan juga tubuh kami ya Bapa. Aku berdoa turunkan berkat-Mu buat setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Lindungi mereka, berkati mereka dengan segala yang baik. Aku mengasihi anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan untuk pelayanan menara doa tempat ini Tuhan, gereja tempat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita makan perjamuan kudus saudara. Ya Allah, damai sejahtera
kuduskan aku seluruhnya, agar roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna. Hidup kudus, hidup kudus dan tak bercacat di hadapanmu, mulia, suci pada kedatanganmu. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Pada masa Prapaskah ini saya sangat mendorong saudara, ya, Paskah adalah kita ingin mengenang, mengingat, memperingati, merayakan bahwa Yesus rela mengorbankan dirinya menjadi satu korban persembahan. Saudara, yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Lewat kematian Yesus di atas kayu salib, semua kita yang percaya kepada Yesus, kita dibebaskan dari hukuman kekal. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita bisa berkenan kepada Allah. Katakan amin. Saudara, kita bisa berkenan bukan karena perbuatan kita, karena kita percaya sama Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara, di masa Prapaskah ini saya dorong saudara untuk berpuasa. Tambahkan doa saudara dengan puasa. Tambahkan saudaraku, doa saudara dengan puasa, tambahkan puasa saudara dengan apa? Memberi dengan murah hati. 3 kunci ini. Saudara, Tritunggal ini kunci untuk membuka segala yang tertutup. Katakan amin. Kita mau berkata sama Tuhan, Tuhan, aku mau merayakan Paskah di tahun 2022 ini. 2022. Angka 2 nyampe 3. Angka 2 selalu angka saksi. 3 itu saudara, itu angka yang utuh. Saudara, Tritunggal, roh, jiwa, tubuh, Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Ayo saudara rayakan Paskah. Saya percaya ada satu terobosan yang besar. Secara rohani dalam kehidupan kita. Tuhan akan bukakan yang ke depan ini apa hikmatnya. Apa kehendak Tuhan buat kita. Yuk angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita, persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukannya cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan kita.
kita arahkan hati pandang kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persuanan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dalam permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.